What's up guys? Baiklah. Sebelumnya saya Marziri Gading. Saya akan menjelaskan sedikit materi ini. Materinya mungkin banyak orang tahu ya, yaitu tentang keracunan akibat gigitan serangga. Sebelumnya saya Marziri Gading dari 2B D3 Keperawatan dari mata kuliah Manajemen Bencana Pre-Hospital 1. Oke, kita akan lanjut ke materinya. Dan itu pendahuluan. Nah, tadi kan masalah keracunan. Yaitu racun merupakan suatu zat atau senyawa yang masuk ke dalam tubuh dengan berbagai cara yang dapat menghambat respon pada sistem biologis yang dapat menyebabkan seperti gangguan kesehatan, penyakit, bahkan juga kematian. Nah, keracunan itu juga sering dihubungkan dengan pangan atau bahan. Yang di sekeliling kita itu ada racun alam yang terdapat pada beberapa tumbuhan dan juga hewan. Salah satunya yaitu gigitan ular dan lain sebagainya yang berbisa yang sering terjadi di daerah tropis maupun subtropis. Ini contoh-contoh gigitan serangga ya. Ya. Seperti ini ada semut, ada tawon dan lain sebagainya. Kegawatan daruratan pada gigitan serangga dan binatang berbisa. Nah, definisi gigitan serangga atau insect bites merupakan gigitan atau serangan serangga, yaitu gigitan serangga yang seringkali dapat menyebabkan bengkak, kemerahan, rasa sakit yang cenut-cenut, dan juga bisa gatal-gatal. Reaksi tersebut boleh dibilang biasa, bahkan gigitan serangga yang berakhir dalam beberapa jam sampai beberapa hari. Nah, bayi dan anak-anak juga lebih rentan terkena gigitan serangga dibanding orang dewasa. Insect bites adalah gigitan yang diakibatkan juga karena serangga yang dapat menyengat atau menggigit seseorang dari beberapa masalah serius yang dapat diakibatkan oleh gigitan atau gigitan serangga, antara lain reaksi alergi berat atau anafilaksis. Apa itu anafilaksis itu? Nah, ini saya akan jelaskan reaksi alergi beratnya. Reaksi ini juga tergolong tidak biasa, namun dapat mengancam kehidupan dan kebutuhan pertolongan daruratan. Nah, yang pertama, tanda dan gejalanya. Yang pertama, shock. Shock tersebut bisa terjadi bila terjadi gangguan perfusi jaringan untuk organ-organ penting pada vitalnya. Organ-organ penting atau disebut nama vital. Setelah itu, batuk. Itu ada sekret meningkat dan ada juga sesak napas. Ada juga merasa sakit dalam mulut atau kerongkongan atau tenggorokan, bengkak di bibir, lidah, telinga, kelopak mata, telapak tangan, telapak kaki, dan selaput lendir. Dan juga ada pusing dan kacau. Ada mual, diare, perut nyeri pada perut, rasa gatal dengan bintik-bintik merah dan bengkak. Gejala tersebut dapat diikuti dengan gejala lainnya dari beberapa reaksi. Yaitu ada gigitan binatang. Gigitan binatang ini termasuk dalam kategori racun yang masuk dalam tubuh melalui suntikan. Gigitan binatang atau sengatan serangga yang dapat mengakibatkan nyeri yang hebat dan atau juga pembekakan. Gigitan dan sengatan berbagai binatang itu walaupun ya tidak sering membahayakan jiwa, tapi dapat menyebabkan reaksi alergi yang hebat, bahkan kadang-kadang dapat beraksi fatal. Nah, kesadaran akan menyebabkan dari gigitan dari sengatan ini dapat mengurangi atau mencegah timbulnya korban. Dari pengetahuan tentang penanganan yang cepat dari tindakan pertolongan pertama yang dapat dengan mengurangi parahnya cedera yang diakibatkan gigitan atau sengatan binatang tersebut dan menjaga penderitaan dari sakit yang parah atau nyeri yang sangat. Setelah itu gigitan binatang darat seperti gigitan anjing, kera, kucing, dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan luka memar yang hebat dan infeksi serta robekan dari jaringan. Dan itu ada tanda gejalanya seperti sakit kepala, demam, kejang, kemungkinan rabies. Nah, untuk penanganan itu sendiri ada amankan diri dari lingkungan sekitar, tentuin nilai jalan nafas dan peredaran darahnya, yaitu cuci luka dengan air mengalir dan sabun atau bisa dengan larutan deterjen. Setelah itu istirahatkan bagian yang digigit atau luka tersebut. Nah, berikan serum anti rabies atau SAR bila ada. Nah,
Bila dapat dilakukan penanganan binatang yang dapat menggigit untuk mengidentifikasi, segera bawa ke rumah sakit terdekat. Yaitu ada gigitan ular. Parahnya dari gigitan ular itu tergantung dari ular yang berbisa atau tidak berbisanya, jenis ular, bagian tubuh yang digigit, dan seberapa banyak racun ular yang disemprotkan oleh ular tersebut. Juga bisa ular dapat menyebabkan reaksi toksin pada saraf, darah, dan jantung. Sifat bisa ularnya itu dikarenakan ular memiliki sifat neurotoksin, hematotoksin, miotoksin, kardiotoksin, sitotoksin, sitofilitik, dan enzim. Karena bisa ular itu memiliki sifat neurotoksin itu yang dapat mengakibatkan saraf tepi, perifer, atau saraf pusat atau juga sentral. Itu ada hematotoksin yang juga dapat mengakibatkan hemolitik. Itu ada miotoksin yang bisa juga menyebabkan kerusakan otot dan juga ginjal. Sudah itu ada kardiotoksin. Nah, kardiotoksin itu dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan jantung. Ada sitotoksin. Nah, sitotoksin ini juga dapat menimbulkan gangguan jantung dan juga sebagai pembuluh darah. Yaitu ada fitolitik yang bisa dapat menyebabkan peradangan dan mati jaringan. Itu ada enzima, itu merupakan zat aktif penyebaran bisa ular tersebut. Tanda gejala lokalnya itu ada beberapa, ada kemerahan di sekitar luka, bengkak dan nyeri, dan juga ada kemerahan di sekitar luka, bengkak dan nyeri yang timbul dalam beberapa puluhan menit. Data ada gejala umumnya demam, muntah, muak, kelemahan, mimisan, nadi cepat dan kecil, penuh rasa raba sampai dengan mati, rasa kejang, pingsan, gangguan pernapasan. Untuk penata laksananya, amankan diri dari lingkungan sekitar, atur jalan nafas pernafasan, nilai perdarahannya, juga tenangkan sang penderita atau korban tadi yang terkena gigitan, yaitu beri kompres atau kompres bila ada di bagian luka bekas gigitan. Yaitu lakukan tourniquet atau pengikatan selama 2 jam tanpa membukanya, dengan kecuali adanya serum anti bisa ular itu. Yaitu istirahatkan anggota badan yang digigit di bawah ketinggian jantung. Sudah itu berikan O2 bila ada. Usahakan agar ular ditangkap dan untuk identifikasi jenis bisa ular dan juga bisa bawa segera ke rumah sakit. Ada jenis tourniquetnya, yaitu lakukan tourniquet di atas dan di bawah bekas gigitan. Yaitu gigitan pada tangan dan kaki penderita, tourniquet di atas pergelangan tangan atau kaki penderita. Gigitan arthropoda seperti laba-laba, tawon, kelabang, dan kelajengking, walaupun tidak selalu membahayakan jiwa, namun dapat menimbulkan reaksi alergi yang gawat dan bahkan kadang-kadang dapat berakibat fatal. Nah, musibah ini dapat terjadi diakibatkan dari gigitan, sengatan, atau mungkin hanya bersentuh pada bagian tubuhnya saja. Tanda gejala gigitan arthropoda ini seperti bengkak, kemerahan di daerah gigitan, gatal, nyeri, terasa panas, demam, menggigil, kadang disertai dengan sulit tidur. Untuk penatasanannya sama seperti tadi, cuman yang membedakan itu ambil sengatannya jika terlihat, namun hati-hati ketika mencabutnya, jangan sampai menekan kantung bisanya atau kelenjarnya. Setelah itu cuci daerah gigitan dengan air sabun atau menggunakan alkohol 70% atau dengan antiseptik. Yaitu kompres dingin, istirahatkan, dapat diberikan penawaran dan juga segera lakukan untuk ke rumah sakit untuk dapatkan penanganan lebih lanjut. Gigitan binatang airnya itu ada trigoid atau duri babi. Nah, terdapat di perairan dangkal yang biasanya penderita itu dapat menginjak atau bersentuhan di bagian tubuh binatang tersebut pada duri babi atau kita sebutnya bulu babi ya. Nah, untuk tanda gejalanya timbul nyeri dalam 90 menit, rasa panas di daerah tergigit, pusing, bahkan kadang sampai tidak sadarkan diri. Untuk penanganannya aman sama seperti tadi ya, bersama, cuman cabut durinya dan rendam bagian terkena erangan itu dan bersihkan lukanya dan imobilisasi daerah luka itu. Untuk gigitan ubur-ubur ini dapat menimbulkan cedera yang sangat
sangat parah juga sih. Dengan sengatan yang ala-ala sel penyengat dan dari ala-ala penangkap atau tentakel yang dapat menyebabkan rasa panas dan terbakar serta sedikit berdarah pada kulit, urtikaria, mual, muntah, kejang otot, shock, dan kesulitan bernapas. Untuk penanganannya juga sama. Tadi hampir sama ya rata-rata ya. Nah, untuk ikan parinya ini apabila terkena duri itu juga dapat menimbulkan racun. Nah, untuk tanda gejalanya ada pembekakan, mual, diare, kejang, kadang disertai dengan pelumpuhan otot. Untuk penanganannya amankan diri sama, nilai keadaan ABC-nya airways, breathing, and circulation. Bersihkan luka dengan sabun dalam air hangat selama 30-60 menit. Cara ini efektif untuk mengaktifkan racun yang tidak tahan panas dan bisa kita bawakan ke rumah sakit. Nah, untuk gurita tidak akan menggigit kecuali terinjak atau terganggu. Nah, gigitan ini sangat beracun, bahkan bisa menyebabkan kematian. Untuk tanda gejalanya, mengalami kegagalan nafas secara progresif yang terjadi 10-15 menit. Luka bekas gigitan kecil, tidak terasa nyeri yang mungkin berwarna merah, ada benjolan, tampak mengeluh seperti berisi darah, kehilangan rasa raba yang dimulai sekitar mulut dan leher, mual, muntah, kesulitan menelan, juga kesulitan bernapas, memiliki gangguan penglihatan, kelumpuhan otot, pernapasan berhenti dan tidak dapat ikuti dengan namanya kematian. Untuk penanganannya sama tadi ya. Tapi yang membedakannya lakukan pressure atau imunisasi pada bagian yang cedera, monitor tanda-tanda vital, dan lakukan RJP jika disegerakan dibawa ke rumah sakit. Nah, itulah saya punya poin materi. Tapi sebelum akhiri, saya memiliki ada kata-kata mutiara alamnya. Bencana alam itu tak selalu menjadi bencana, yang seringkali membawa berkah bagi manusia untuk dihayati dan juga direnungi. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a